Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga video saya kali ini menjumpai Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Di video kali ini kita akan membahas tentang essential coaching skills. Esensial artinya sesuatu yang harus ada meskipun sedikit, dan merupakan satu hal yang sangat elementer di dalam coaching skills. Apakah essential coaching skill? Mari kita simak video kita kali ini, dan seperti biasa, saya akan menggunakan slide PowerPoint untuk mempermudah kita belajar. Apakah sudah siap? Bagus. Essential coaching skills. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk merefresh apa yang telah kita pelajari sebelumnya tentang coaching. Apakah Bapak dan Ibu masih ingat apakah coaching? Ya, coaching adalah sebuah proses memfasilitasi klien menuju ke tujuannya dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dan menemukan sumber daya yang paling tepat untuk menjadikan langkah menuju ke tujuan efektif. Dari definisi tentang coaching tadi, ada satu hal yang istimewa. Apakah itu? Yes, memfasilitasi. Nah, apakah memfasilitasi itu sebenarnya? Memfasilitasi adalah mempermudah dan membantu klien untuk mengaktifkan sumber daya internal klien berupa kesadaran diri, keberdayaan diri, tanggung jawab diri, dan aktualisasi diri dengan cara mendukung atau supporting dan menantang atau challenging. Jadi proses memfasilitasi ini adalah proses yang merupakan gabungan antara mendukung, membuat klien aman, nyaman, dihargai, dihormati, dianggap spesial, dan menantang atau men-challenge klien untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan seberapa besar kekuatan, potensi yang dia miliki. Baik, dan untuk lebih memperjelas tentang memfasilitasi, izinkan saya untuk mendeskripsikan tentang output-output apa saja yang dihasilkan dari proses memfasilitasi. Yang pertama adalah klien menemukan dan menyadari kenyataan hidupnya. Klien menyadari kenyataan kehidupannya saat ini, tujuannya, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, selisihnya, dan bagaimana menuju ke tujuan. Klien memiliki perspektif baru tentang kenyataan hidupnya. Dengan proses memfasilitasi, klien mendapatkan pencerahan inspirasi tentang bagaimana melihat kenyataan dengan cara yang baru. Klien memilih dan membuat keputusan dari dalam dirinya. Klien menemukan makna terbaik dan menjaganya, karena makna ini merupakan sumber energi yang luar biasa bagi klien untuk melakukan langkah-langkah tanpa henti. Meskipun ada hambatan, meskipun ada tantangan, dan klien tetap tangguh melewatinya. Klien membangkitkan segala kemungkinan yang ada di dalam dirinya. Sesuatu yang mungkin klien sebelumnya berpikir tidak mungkin, melalui proses memfasilitasi ini, klien menjadi berubah pikiran bahwa ini mungkin saya lakukan. Dan klien menemukan visi dan values terbaik dan tertingginya. Dan ini akan menjadi penggerak utama klien dalam melangkah menuju ke tujuan. Dari sini, Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa coaching bukanlah percakapan biasa, tetapi percakapan intensif. Percakapan yang tidak hanya membicarakan sesuatu yang di luar, tetapi juga sesuatu yang di dalam. Ada pikiran, ada perasaan, ada makna, ada visi, dan sebagainya. Dan untuk itu, maka seorang coach perlu memiliki skill. Apakah esensial skill yang perlu dimiliki oleh coach sehingga dia mampu memfasilitasi klien dengan efektif? Nah, inilah 3 skill yang diperlukan oleh seorang coach, esensial, karena tiga-tiganya perlu ada pada saat proses coaching, yaitu mendukung, mendengar,
dan bertanya. Dengan mendukung, maka klien akan merasa aman, nyaman, dan dia merasa bebas untuk menyampaikan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan dengan sebuah ekspresi atau sebuah ungkapan yang jelas, lengkap, dan logis. Kemudian setelah itu, gilirannya coach untuk mendengarkannya, mendengarkan seluruh informasi, sehingga seorang coach dapat mengetahui dunia internal yang ada di dalam pikiran dan perasaannya klien. Kemudian setelah itu saatnya coach untuk menantang klien dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dan skill-skill tersebut, mendukung, mendengar, dan bertanya, diperlukan oleh seorang coach dalam memfasilitasi proses dasar coaching. Seperti yang pernah kita pelajari, bahwa coaching selalu ada coach dan klien, dan di proses coaching itu coach akan memperkenalkan dirinya, menjelaskan tentang coaching, dan menanyakan kepada klien apa outcomes yang diharapkan dari sisi coaching itu. Kemudian di proses coaching, seorang coach akan melakukan mendukung. Dengan mendukung ini, maka klien akan merasa aman, nyaman, mendapatkan perhatian, mendapatkan penghargaan. Dan itu dilakukan dengan sub-skill mendukung yang akan kita pelajari kemudian. Kemudian setelah itu, coach akan mendengarkan seluruh informasi yang disampaikan oleh klien dalam bentuk pikiran, dalam bentuk perasaan, ucapan, tindakan atau rencana tindakan, gesture, raut wajah, keyakinan, pemahaman, nilai-nilai, dan sebagainya. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan sub-skill mendengar tentu saja. Dan seorang coach juga bertanya, setelah apa yang disampaikan klien didengarkan, maka coach akan bertanya, men-challenge klien dengan berbagai pertanyaan. Di antaranya adalah pertanyaan tentang keinginan, motivasi, kompetensi, rencana, sumber daya, keputusan misalnya, hambatan, indikator keberhasilan, dan sebagainya. Dan Bapak-Ibu sekalian, keseluruhan proses dasar coaching ini tentu membutuhkan sub-skill yang penting, yaitu sub-skill mendukung, sub-skill mendengar, dan sub-skill bertanya. Nah, kita mulai dengan mendukung. Apa sih mendukung? Mendukung di dalam definisi sesi coaching adalah segala cara, gaya, dan upaya yang dilakukan oleh coach untuk membantu klien agar merasa aman, nyaman, mendapat perhatian, diterima, mendapatkan penghargaan, dan dianggap istimewa. Dan mengapa mendukung ini penting? Karena dengan mendukung, maka klien akan merasa terbuka. Dan apa yang disampaikan merupakan informasi yang otentik. Dan klien akan merespon dengan respon yang efektif. Klien akan menyampaikan hal-hal yang akurat, informasi yang akurat. Klien menjadi kreatif, menemukan hal-hal yang mungkin belum pernah dia pikirkan sebelumnya. Klien akan menjadi lebih fokus pada topik yang dibicarakan di sesi coaching. Klien akan lebih mengalir, menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Klien juga menjadi lebih fun karena dia merasa dihargai dan dijadikan istimewa. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa people buy from people they trust. Pada saat seorang coach mendukung, maka sebenarnya seorang coach sedang berinvestasi trust ke dalam diri, dunia dalam klien. Sehingga klien mau untuk meneruskan proses pengembangan dirinya untuk mencapai tujuan dengan mengidentifikasi langkah dan menemukan sumber daya yang diperlukan. Dan berikut ini adalah contoh-contoh skill mendukung. Yang pertama adalah memberi perhatian. Memberi perhatian ini bisa dilakukan dengan mengucapkan selamat pagi, apa kabar, lagi sibuk apa sekarang. Kemudian membingkai atau framing. Framing ini bisa dilakukan dengan cara misalnya Bapak atau Ibu, kita akan melakukan sesi coaching selama 60 menit. Di dalam sesi coaching ini kita akan membahas tentang tujuan, kita akan membahas tentang langkah dan sumber daya. Apakah Anda sudah siap? Dengan membingkai, maka klien merasa aman. Karena waktu coachingnya sudah jelas, 60 menit.
Prosesnya adalah nanti akan membahas tentang tujuan, proses atau langkah dan sumber daya. Klien tahu durasinya, klien tahu apa yang akan terjadi sehingga klien merasa aman. Contoh yang lain dari skill mendukung adalah menyamakan kosakata yang dipakai oleh klien. Kosakata yang dipakai oleh klien diadopsi oleh coach sehingga klien merasa sedang berbicara dengan temannya sendiri. Atau bahkan ketika seorang coach melakukannya dengan sangat terampil dan profesional, seorang klien dapat merasa bahwa dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Berikutnya adalah mengakui apa yang dia dipikirkan oleh klien, dirasakan oleh klien, diucapkan dan dilakukan. Coach mengatakan, saya tadi mendengar Anda mengatakan titik-titik. Saya melihat Anda tadi melakukan titik-titik. Artinya apa? Seorang coach mengakui bahwa klien sedang melakukan aktivitas tertentu dengan pikirannya, perasaannya, ucapan, dan perilakunya. Ini adalah salah satu cara coach untuk menjadikan klien sebagai seseorang yang paling istimewa di dalam sebuah sesi coaching. Yang terakhir adalah merayakan. Merayakan ini adalah mengucapkan selamat atas hal-hal hebat yang telah dilakukan klien, atau kesimpulan-kesimpulan luar biasa yang dibuat oleh klien di dalam sesi coaching. Dengan merayakan ini, klien akan merasa dihargai, dan dia merasa berada di dalam sebuah sesi yang sangat memberdayakan dirinya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita melanjut ke skill berikutnya, saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan latihan personal, self-coaching, untuk lebih merasakan seperti apa efek atau dampak dari skill mendukung. Kita akan melakukan self-coaching, dan Bapak Ibu sekalian silahkan menyiapkan diri dengan tenang untuk mengetahui, memahami beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, dan semoga nanti bisa dijawab dengan baik. Pertama, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengingat sebuah peristiwa saat Anda mendapatkan perhatian dari orang lain. Apa yang Anda rasakan? Bapak dan Ibu bisa menulisnya di atas kertas atau sekedar mengingat di dalam pikiran. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika ada seseorang yang memberi perhatian kepada Anda? Oke. Dan ingat sebuah peristiwa saat Anda diakui dan diberikan selamat atas apa yang telah Anda capai atau Anda lakukan dengan baik. Apa yang Anda rasakan? Oke, silahkan bisa ditulis atau Anda renungkan dan Anda catat di dalam pikiran Anda. Baik. Oke, dari latihan tadi, skill mendukung akan menghasilkan rasa aman. Mungkin sebagian Bapak dan Ibu sekalian merasakannya. Rasa nyaman, dihargai, dihormati, diperhatikan, dan dianggap istimewa. Dan dengan skill mendukung itu, maka klien akan berbicara jujur, akurat, jelas, dan lengkap. Mengungkapkan dengan mudah pikiran dan perasaannya. Membuka penuh seluruh keran informasi dan potensi-potensi yang dimiliki oleh klien. Klien akan terbuka pada hal baru dan tantangan, serta bersemangat untuk menjadikan dirinya terbaik. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dapat memahami skill mendukung ini lebih baik. Baik, kita akan meneruskan dengan skill yang kedua, yaitu mendengar. Apakah mendengar itu? Di dalam pengertian coaching, mendengar adalah segala cara, gaya, dan upaya yang dilakukan oleh coach untuk memahami tujuan klien, nilai-nilai, keyakinan, pemahaman, persepsi, emosi, strategi, dan hal-hal lain yang ada baik di dalam dunia internal maupun dunia eksternal klien. Dan mengapa mendengarkan ini penting? Karena dengan mendengarkan, maka kita akan mendapatkan informasi yang lengkap.
yang jelas, yang berkualitas. Dan kita juga bisa mendengarkan emosi-emosi yang sedang terjadi di dalam diri klien. Kita juga bisa mendengarkan mimpi-mimpi, visi, goals, cita-cita dari klien. Kita juga bisa mengidentifikasi hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal atau blocks yang dimiliki oleh klien. Kita juga bisa mengetahui drive atau sesuatu yang membuat klien bergerak. Dan kita juga mengetahui habit apa saja yang sudah klien jalankan dan perlu klien jalankan. Baik, contoh skill mendengarkan yang pertama adalah kontak mata. Dengan kontak mata, kita akan memberi kesan kepada klien bahwa kita mendengarkan, kita hadir sepenuhnya, kita fully present. Silence. Dengan silence, maka proses mendengarkan kita menjadi lebih optimal. Bagi klien, klien merasa diperhatikan dengan fokus yang sangat kuat. Minta penjelasan. Ketika seorang coach meminta penjelasan atas kata atau kalimat yang diucapkan klien, klien menjadi merasa dihormati karena dia dianggap menjadi seorang yang paling expert atas apa yang dia sampaikan. Cek kebalikan. Cek kebalikan ini adalah menanyakan sesuatu yang berkebalikan dengan apa yang disampaikan oleh klien untuk mengetahui seperti apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran klien. Contoh cek kebalikan ini adalah ketika seorang klien mengatakan, "Coach, saya ingin sukses." Dan coach bertanya dengan kebalikan, "Apakah artinya Anda saat ini belum sukses?" Dengan bertanya cek kebalikan ini, maka coach akan memahami dua sisi. Ketika klien ingin sukses, apakah klien saat ini belum sukses, atau klien sudah sukses, tetapi dia ingin jauh lebih sukses. Menyemangati, ketika klien berbicara, kita bisa menyemangatinya dengan ekspresi, oke, wow, sambil mungkin menganggukkan kepala, untuk memberikan kesan bahwa seorang coach mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien. Seperti sebelumnya, saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk latihan personal self-coaching. Oke, apakah Bapak dan Ibu sudah siap? Oke, silakan posisikan duduk Bapak dan Ibu sekalian dengan tenang untuk melihat pertanyaan yang sebentar lagi akan saya tunjukkan. Apakah sudah siap? Baik. Pertanyaannya adalah, ingat sebuah peristiwa saat Anda berbicara dan Anda melihat orang lain diam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang Anda rasakan? Oke. Iya, bagus. Baik, skill mendengar ini menghasilkan atau membuat kita merasa semangat untuk bercerita. Merasa diakui dan dipahami. Merasa dipercaya. Rasa ingin melihat jauh ke dalam diri. Dan rasa ingin menemukan makna-makna. Dan dengan begitu, maka klien akan mengeksplorasi seluruh informasi dan potensi dalam dirinya untuk disajikan, disampaikan kepada coach. Menjelaskan hubungan sebab akibat atas pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku yang dilakukannya. Menjelaskan strategi dan modus operandinya. Menjelaskan potensi dan visi-visinya. Menjelaskan hambatan dan rintangan yang terlihat oleh matanya, oleh pikirannya. Wow, kita makin memahami bahwa skill mendengar ini adalah sebuah skill yang sangat penting, dan kita makin menyadari bahwa coaching bukanlah percakapan yang biasa, tetapi percakapan yang intensif. Mari kita lanjutkan menuju ke skill berikutnya, yaitu tanya. Di dalam sebuah sesi coaching, di dalam pengertian coaching, bertanya ini tidak hanya bertanya interview, tetapi kita bertanya tentang hal-hal yang cukup luas. Di antaranya adalah keinginan, motivasi, kompetensi, rencana, sumber daya, keputusan, hambatan, indikator, dan sebagainya. Lalu apa sih bertanya? Di dalam pengertian coaching, bertanya adalah segala cara, gaya, dan upaya yang dilakukan oleh coach
untuk memfasilitasi klien menuju tujuan dengan melakukan tes atau menguji pemahaman klien, cek, menguji pemahaman coach, mengklarifikasi, menanyakan definisi atas kata tertentu kepada klien, mengeksplor, menanyakan hal-hal di sekitar atau di seputar topik yang sedang dibicarakan, dan ekspresi tanya. Ekspresi tanya ini sangat penting untuk memastikan bahwa klien mengetahui bahwa kita sedang bertanya. Contoh skill bertanya diantaranya adalah tes. Tes ini adalah menguji pikiran klien, menguji pemahaman klien. Contohnya, apakah Anda sudah menyiapkan langkah-langkah yang Anda perlukan untuk menuju tujuan? Ini adalah contoh pertanyaan tes, menguji pemahaman klien. Cek. Cek ini adalah bagaimana seorang coach menguji pemahamannya dia atau memeriksa pemahamannya dia atas apa yang disampaikan oleh klien. Contohnya, tadi saya mendengar Anda mengatakan bahwa untuk menuju tujuan yang Anda inginkan, Anda memiliki 5 langkah. Apakah betul? Apakah pemahaman saya benar? Ini adalah contoh pertanyaan cek. Klarifikasi. Klarifikasi ini adalah menanyakan tentang definisi, arti, atas kata, kalimat, frase yang dipakai oleh klien. Kadang-kadang seseorang menggunakan kata-kata tertentu yang coach tidak memahami arti sebenarnya. Contoh, ketika seorang klien mengatakan bahwa saya akan berjuang sekuat tenaga untuk melangkah menuju ke tujuan. Coach mungkin bisa bertanya atau melakukan klarifikasi, apa yang Anda maksud dengan berjuang sekuat tenaga? Karena di dalam pikirannya coach, berjuang sekuat tenaga bisa memiliki arti yang bermacam-macam. Dan untuk menghilangkan prasangka, dugaan, judgement, atau kira-kira yang ada di dalam pikiran coach, maka coach lebih baik mengklarifikasinya. Dan berikutnya adalah mengeksplorasi. Mengeksplorasi ini adalah menanyakan hal-hal lain seputar tema yang sedang dibicarakan. Contoh, kembali ke pernyataan klien tadi, saya akan berjuang sekuat tenaga untuk mencapai tujuan. Pertanyaan eksplorasinya adalah, contohnya, apakah ketika Anda berjuang sekuat tenaga, Anda sendirian, atau ada orang lain di sekitar Anda? Kapan Anda akan mulai berjuang sekuat tenaga? Di mana Anda akan memulainya? Bagaimana Anda akan memulainya? Kita bisa melakukan eksplorasi dengan menggunakan 5W1H. Ekspresi tanya. Ekspresi tanya ini adalah penting untuk memastikan bahwa klien tahu bahwa kita sedang bertanya. Baik, seperti sebelumnya, kita akan melakukan latihan personal self-coaching, Bapak-Ibu sekalian, dan silakan siapkan untuk mengakses apa yang perlu diakses dengan pertanyaan berikut. Ingat sebuah peristiwa saat Anda ditanya tentang tujuan Anda. Ingat sebuah peristiwa saat Anda ditanya seseorang tentang tujuan Anda, dan mengapa tujuan itu penting bagi Anda. Oke. Dan pada saat Anda sudah mengingat itu, apa yang Anda rasakan dan pikirkan? Baik. Dan Anda tentu merasakan hal-hal tertentu. Dan dari apa yang telah kita lakukan, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Skill bertanya menghasilkan rasa ingin menjawab. Apakah betul? Rasa ingin mengakses sumber daya diri. Rasa ingin berprestasi dengan menjawab secepat mungkin atau selekas mungkin. Rasa ingin menjadi yang nomor 1, saya ingin menjawab duluan. Rasa ingin menemukan solusi. Dan dengan itu maka klien akan tertantang untuk menjawab pertanyaan dengan seluruh powernya. Mendapatkan klarifikasi tentang tujuan dan tantangannya, tertantang untuk mengambil keputusan, tertantang membuat rencana dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan, tertantang menjalankan rencana
dan sukses. Oke, semoga kita makin memahami bahwa skill bertanya merupakan skill esensial di dalam sebuah sesi coaching. Dan kita makin memahami bahwa coaching bukanlah percakapan biasa, tetapi percakapan yang intensif. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung dari video kali ini. Video ini saya tutup dengan sebuah ungkapan. Segala sesuatu akan mudah, asal kita punya skill dan tahu caranya. Demikian juga dengan coaching. Coaching ini akan menjadi sesuatu yang mudah ketika kita memiliki skill-nya dan tahu caranya. Di video ini, Bapak dan Ibu sekalian sudah mulai tahu skill esensial apa saja yang diperlukan selama sesi coaching. Bapak dan Ibu sekalian, semoga video ini dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian dengan mudah dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.